Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dan semoga kita semua senantiasa tetap berada di jalannya. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah berjasa membawa peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang, yang penuh ilmu dan cahaya ini. Baik hadirin, ujian itu pasti akan datang. Ketahuilah bahwa dunia ini ada sesuatu yang singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun kita menghindarinya, pasti tidak akan bisa, karena tanpa kita mencari cobaan dan masalah akan senantiasa datang dengan sendirinya. Yang kita harus lakukan adalah berdoa kepadanya dan berusaha melakukan yang terbaik. Maka jalan terbaik agar kita bisa istiqomah untuk terus mau berusaha yaitu dengan cara sabar, syukur, dan ikhlas. Dengan begitu ujian itu justru kita maknai sebagai anugerah, karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji hambanya dengan rasa ketakutan akan banyak hal. Dan Allah menyuruh untuk menyampaikan kabar gembira untuk orang-orang yang telah bersabar atas ujian yang berhasil dijalaninya. Pengertian sabar menurut Islam, Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsmani rahimahumullah memaparkan bahwa sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan sebuah ketaatan kepada perintah Allah SWT, menahan diri suatu perbuatan maksiat kepada Allah, dan untuk tetap berlapang dada dalam menghadapi takdir yang diberikan Allah. Dapat disimpulkan bahwa sabar adalah menahan diri dari suatu tekanan yang dapat memalingkan diri keluar dari ketaatan kepada Allah SWT, karena cobaan pasti akan menerpa semua manusia. Maka yang dapat terus bersikap sabar, dia sangatlah beruntung. Mau bagaimanapun manusia itu menghadapi suatu cobaan itu tetap terjadi, maka alangkah meruginya manusia yang tidak mampu bersabar. Dalam pandangan Islam, sabar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan seluruh perintah Allah. Maksud dari sabar yang pertama ini yaitu kita harus tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Semisal kayak seperti sholat, puasa bulan Ramadan gitu kan. Di situ kita diuji kesabaran kita untuk menahan diri agar supaya tidak makan dalam waktu seharian gitu kan. Sabar yang kedua yaitu untuk selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua ini menghindari larangan Allah sekuat apapun godaan yang menerpa dan sesulit apapun untuk dihindari, kita harus tetap istiqomah. Contoh misal kita puasa gitu kan, kita punya kawan kita itu ternyata nggak puasa gitu kan, dan kita digoda di situ, kita kasih makan lah. Nah di situ kita harus tetap istiqomah dalam menghadapi ujian tersebut. Sabar ketiga yaitu sabar terhadap segala keputusan dan ketentuan Allah kepada kita. Jadi dengan sabar seperti ini secara tidak langsung kita mengamalkan rukun iman yang keenam, entah baik atau buruk ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Kita harus menerimanya dengan lapang dada, ya kayak seperti di fenomena sekarang ini, pandemi virus corona ini yang mewabah ini adalah ketetapan Allah SWT. Dan di sini kita ya harus sabar, kita harus menerima dengan lapang dada meskipun
ya banyak yang dirugikan. Kayak kita kan kuliah jadi libur, jadi kuliah online kan, kita harus tetap sabar menerimanya gitu dengan lapang dada. Hadirin, percayalah bahwa Allah selalu memberikan apa yang terbaik untuk kita. Mari kita budayakan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada dasarnya segala sesuatu yang menerpa diri kita itu untuk kebaikan kita sendiri, yaitu serupa cobaan atau ujian yang mengangkat derajat kita menjadi lebih baik jika itu kita bersabar. Baik, cukup ceramah singkat dari saya akhiri. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian atau kata-kata. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.